Halo Rifki Rahman. Ya buat kawan-kawan selamat malam semua. Jadi tadi saya udah baca satu persatu hampir belasan ribu komen ya, bukan hampir sih, sudah belasan ribu komen yang menitipkan usul dan pesan di materi PPKM. Kita move on di bagian masalah ini aja ya. Jadi kalau kita bicara belak-belakan memang positifnya dulu ya, positive thinking, positive vibes. Positive vibes-nya adalah angka kesembuhan tuh naik terus. Ini di tengah nakes yang terbatas, di tengah banyak orang yang nggak dapat rumah sakit, angka kesembuhannya naik terus, kita harus apresiasi. Terima kasih buat yang udah terlibat di situ. Dan alhamdulillah pasien saya juga yang beberapa isoman yang saya kontrol juga sudah banyak yang sembuh. Tapi ada juga angka COVID-nya yang positif juga naik 40.000. Dan pada beberapa hari kemarin, ya 2 hari yang lalu kan kita dihebohkan dengan usul dari Bu Sri Mulyani yang ada skenario kalau PPKM itu 6 minggu. Tapi kalau terlihat dari statementnya Pak Luhut, belum ada keputusan diperpanjang. Kalau kita jadi benar ya buat kawan-kawan, memang ada benar skenario dari Bu Sri Mulyani, skenario kalau 6 bulan. Tapi Pak Luhut belum memutuskan diperpanjang atau enggak. Keputusan diperpanjang atau enggak itu akan diputuskan pada akhir pekan ini. Jadi tanggal 17. Jadi keputusan tanggal 17. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Saya udah discuss dengan beberapa orang sih, yang maksudnya ya terpandang lah. Tapi saya nggak bisa sebut nama lah ya. Problemnya kalau PPKM darurat ini dilaksanakan lagi dengan angka COVID yang tak terkontrol, jadi ini kan bukti bahwa nggak begitu efektif. Jadi harus kita akui efektifnya itu mencegah mobilitas. Kita harus akui ya. Kalau dari kata Pak Luhut kemarin pemaparan tadi sih 12 jam yang lalu, mobilitas itu berkurang sampai di angka 20% dari normal. Tetapi angka positifnya tuh meroket terus. Ini tentu menjadi pertanyaan dong, kok bisa PPKM darurat sudah hari tanggal menuju ini besok 14, tapi angka COVID-nya rekor terus. Ya terlepas angka positifnya tinggi. Ini kalau dilanjutkan lagi, yang dikhawatirkan beberapa pihak, saya nggak bisa ngomong ya. Sebenarnya orangnya valid sih sumber ya. Beberapa sumber ini mengatakan kalau dilanjutkan lagi bisa potensi konflik horizontal, terutama warga yang tidak punya gaji bulanan. Jadi kalau gaji bulanan mungkin masih bisa hidup walaupun terbatas banget. Tapi kalau yang pedagang harian atau freelance atau orang yang pekerja harian, pekerja lepas, ini hancur. Dan ini bisa mempotensi menimbulkan konflik horizontal. Bedanya negara kita sama negara lain, kalau negara Europe yang ramai kemarin, Inggris lockdown dan kawan-kawan, warganya penghasilan kapitanya tinggi, vaskesnya pun lengkap. Dan kalau Jepang lockdown tentu ditanggung. Dan di sana pendataan sangat bagus, ya kan? Jadi nggak bisa kalau kita nyamain lockdown kita di US tuh nggak bisa. Atau PPKM lah, apapun istilahnya, PPKM, PSBB, lockdown bagi saya sama aja ya. Sistemnya sama aja, cuma beda istilah aja. Jadi memang benar, dari 12.000 komen yang saya baca, dan saya menyampaikan itu semua, jadi bener ya, saya tuh nggak sengaja nulis kayak gitu tuh nggak hanya untuk bertanya, tapi semuanya saya sampaikan ke Kemenkes. Jadi usul-usul kawan-kawan saya kasih ke Kemenkes, saya kasih ke teman-teman polisi, saya kasih teman-teman ID juga. Dan semua pada satu kesimpulan, ini kalau diambil PPKM lagi, resiko terburuknya adalah
bukan ekonomi hancur ya, tapi konflik horizontal karena nggak imbang. Kalau yang gaji bulanan, sekali lagi dia masih bertahan, tapi kalau dia gajinya harian, nggak akan bisa makan. Kita lihat PPKM darurat 3 minggu ini gejolaknya udah luar biasa. Kasus Louis, Ibu Louis lah, itu bisa naik walaupun sebenarnya dia ada minta maaf. Itu karena selama 2 minggu banyak orang kesusahan karena PPKM. Kita analisa ya, jadi kemarin kita analisa banyak orang kesusahan karena PPKM, sehingga orang seperti Louis aja yang statementnya konyol dipercaya. Kalau ini PPKM lanjut terus, maka warga yang nggak bisa makan tentu akan mempercaya Louis-Louis yang lain. Jadi kemungkinan besar warga percaya hoax akan sangat tinggi kalau PPKM darurat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Itu yang pertama tadi, konflik horizontal. Kedua, ya akan muncul Louis-Louis yang lain gitu. Nah, kalau misal PPKM darurat tidak dilakukan, vaskesnya kolaps. Karena ini PPKM darurat aja pasiennya numpuk. Banyak pasien antri di IGD dan isoman. Sementara tenaga kesehatan itu terbatas, terbagi di vaksinator, kurator, sama saya edukator. Kurator itu penyembuh ya. Sama kalau buat rumah sakit darurat pun nggak ada SDM-nya. Nah, ini tuh dibahas. Jadi buat kawan-kawan semua, PPKM dilanjutkan apa enggak, itu belum ada keputusan. Jadi tenang dulu. Dan semua usul dari warga itu dinotis. Bener dinotis. Jadi saya kemarin tadi tuh capture tadi ya, dan saya berikan ke teman-teman, itu memang dinotis. Dan teman-teman pun yang di bagian PPKM pun ngerti, ini bahaya banget ini. Yang dikhawatirkan tuh lebih ke konflik sebenarnya, karena akan banyak orang memanfaatkan isu ini untuk konflik. Nah, ya, jadi dinotis. Jadi buat kawan-kawan, tekanan dan kritik ini didata. Keputusannya tuh hari Sabtu kayaknya. Ya pokoknya akhir pekan Pak Luhut ngasih clue kan Sabtu ya. Kayaknya nih. Kalau dari usul dari saya sih sama kawan-kawan yang ngobrol, saya nggak bisa sebut juga di grup dan Zoom, yang bisa kita lakuin. Kalau kita buat rumah sakit darurat nggak bisa, karena SDM-nya nggak ada. Kalau kita paksain PPKM lagi, potensi muncul konflik horizontal tinggi banget. Karena akan ada orang yang bisa makan, ada orang yang nggak bisa makan. Jadi potensi hoax, potensi kriminal akan tinggi. Kalau dilepas gitu aja, pasiennya akan nambah. Nah, solusi yang mungkin bisa dilakuin, ini pasti yang diurus Jakarta dulu. Ya, kemungkinan nih, pasti yang diurus Jakarta dulu. Karena Jakarta ini sentral dari pusat ekonomi, pusat pemerintahan, ya. Dan kalau Jakarta ini sampai down, kota lain akan down. Jadi kemungkinan besar usul vaksinasi yang diurus Jakarta aja dulu. Itu yang paling mungkin bisa dilakuin. Jadi bukan berarti kita menganggap daerah lain nggak penting, bukan. Bukan berarti daerah lain wah nggak penting, ini rasis nih Jakarta, bukan. Ini kan udah posisi darurat ya. Kalau PPKM ini diterapkan Jawa Bali semua lagi, potensi konfliknya nggak imbang. Bahaya. Jadi mungkin yang akan diutamakan ini pasti Jabodetabek. Kayaknya nih clue. Antara vaksinasi kencang banget dari tingkat RW, RT, tapi kalau dipaksain PPKM darurat lagi Jakarta kayaknya susah. Jadi kayaknya kegiatan akan mulai
dipaksain buka tapi cuma 20% maybe gitu kan. Tapi penyekatan mungkin masih ada. Tapi vaksinasinya diutamakan di Jakarta semua. Jadi kalau buat warga Jakarta ini harus diutamakan dulu kayaknya. Dan kita harus melupakan kepentingan politik. Kalau daerah lain kemungkinan besar loss kayaknya. Jadi nggak mungkin darurat lagi. Susah. Jadi kemungkinan nih usul nih yang paling mungkin kita analisa nih ya. Analisa logis-logisan aja. Kalau nih Jawa Bali lagi diterapin, konflik masih kan? Nggak mungkin. Karena UMR Jakarta mau UMR kota lain aja udah nggak imbang. Tinggi banget Jabodetabek tuh. Dan Jabodetabek kan kita tahu pusat ibu kota. Jadi PPKM mungkin akan diterapkan lagi, tapi maybe Jakarta atau vaksinasi gencar banget di Jakarta. Untuk kota lain mungkin akan dilonggarkan. Itu kayaknya keputusannya. Karena ini udah nggak bisa lagi. Dulu mungkin Satgas Covid atau pemerintah kita pengen ya ekonomi sama kesehatan tuh jalan bareng. In fact gak bisa. Ini udah gak bisa. Either lu mau milih kesehatan dulu atau ekonomi, ini dah lu milih salah satu. Ini akibat kita jalan dua-dua terus. Gak bisa. Dan PPKM darurat itu efektif ketika di jalan utama doang. Gatsu, Sudirman memang sepi. Tapi kalau sampean lihat ke Lenteng Agung, atau lihat di Kalimalang, atau maybe di deket-deket Cilincing, tetap aktivitas tetap rame ya. Jadi kemungkinan ini program yang bisa dilakuin cuman vaksinasi doang. Vaksinasinya dikebut, terutama di daerah yang red zone. Dan kalau kemungkinan PPKM darurat diperpanjang lagi ini 50-50. Tapi kalau saya lihat usulan teman-teman sih kritikannya kencang banget. Kayaknya pemerintah juga mikir-mikir tuh kalau diperpanjang. Karena pemerintah juga mikirnya nih, kalau logikanya nih, pemerintah tuh kan paling takut kalau ada gaduh ya. Kalau ada gaduh akan bahaya. Jadi kalau kritikannya ada sekencang ini nih, maybe nggak akan diperpanjang. Aku masih positive thinking tuh nggak akan diperpanjang. Tapi mungkin diadaptasi, PPKM-nya dibalikin RT dan RW, ya kan, kencengin tracing sama vaksin. Tapi mulai buka kayak 20% gitu. Dan untuk warga Jakarta sih saranku siap-siap. Karena yang paling disorot kita dulu nih, orang yang tinggal di Jakarta. Bukan hanya KTP Jakarta, tapi orang yang tinggal di Jakarta nih. Jakarta ya. Ya Bekasi kan Jawa Barat, Depok Jawa Barat, Jakarta nih. Itu kesorot. Kalau sampai kita nih nggak terkontrol nih DKI, ya itu daerah lain pasti nggak terkontrol juga. Tuh, yang kutakutin tuh cuman kalau gaduh. Kalau sampai gaduh nih di bawah nih, gaduh nih, nggak makan nih kan. Repot yang di atas nih. Karena potensi hoax-nya tinggi. Jadi semakin gaduh kondisi sebuah negara tuh atau daerah, semakin potensi hoax tuh tinggi, semakin provokasi tinggi, semakin tingkat kriminalnya tinggi. Yang repot ya polisi. Sementara polisinya kebagi dua. Ada yang ngurusi Covid, ya kan, penyekatan, ada yang ngurusi kriminal. Ya gitu. Jadi kalau saran sih, mungkin yang di medsos yang kita bisa lakuin ya, kita tahu angka kematian akan naik ya, dan kita tahu nih ribet banget lah. Kita udah tahu lah, tanpa harus kita update, saya tahu lah tuh. Semua orang tahu angka kematian tinggi banget di Indonesia, nomor 1 di dunia. Mungkin yang di medsos, saran sih, mulai kita kencengin update yang membuat semangat aja, karena memang kondisinya lagi nggak baik. Jadi daripada kita gersulo
atau kita terjebak dalam gerutu, mungkin kita saling menyemangati sesama, kayak kita update foto kesembuhan, update sesuatu yang mungkin bisa membuat kita semangat. Dan untuk warga Jakarta sih, kalau ada kesempatan buat vaksin, manfaatin aja sebisa mungkin kalian vaksin gitu. Karena kalau daerah kalian nih, Jakarta nih, vaksinnya mencapai atas 50%, saya yakin PPKM nggak akan dilanjutin. Daerah lain gimana, Dok? Nah, mungkin nih PPKM darurat nggak akan Jawa Bali lagi. Mungkin hanya di Jakarta, atau mungkin hanya di Bandung, atau mungkin hanya di Semarang gitu. Yang kasihan sih sebenarnya adalah warga yang pekerja harian, karena kan mereka sulit ke data ya, sulit untuk didata dan disensus pekerjaannya tuh apa. Kalau yang gaji bulanan saya yakin masih bisa survive gitu. Ini tinggal 7 hari lagi nih, minggu depan selesai. Tapi ya deg-degan juga, apakah ada warga yang nggak bisa bertahan semua nih sampai tanggal 20 kan. Tapi kalau buat masyarakat nih, PPKM masih belum tentu dilanjutkan. Ya, itu baru skenario. Ya, saya udah baca ngulik semua itu kan. Dan PLBP bilang keputusan akhir pekan. Menimbang dari sektor ekonomi dan kesehatan, menimbang dari kritikan warga juga. Jadi jangan panik dulu. Ya, belum tentu dilanjutin. Kalau fix dilanjutin, berarti pemerintah sudah siap dengan resiko akan ada potensi gaduh. Itu potensi yang paling kenceng. Ya nggak muter, tapi memang itu kejadiannya. Ya. Dan usul-usul itu udah saya kasih semua. Cuman ya masih dirapatkan terus. Yang jelas memang kita sekarang kekurangan SDM kalau tenaga kesehatan. Liga juga belum tentu, tapi gosipnya tanggal 1 Agustus. Terus katanya vaksinasi kalau bisa mencapai 50% di 17 Agustus. Entah bener entah enggak. Tapi kemarin udah dibantah yang PPKM darurat sampai 17 Agustus. Kemarin ada yang bilang PPKM darurat sampai 17 Agustus. Enggak bener itu, udah dibantah itu. Dibantah itu. Sebenarnya sedih juga sih lihat keadaan kayak gini ya, karena nggak tahu solusinya apa ini. Tapi yang jelas PPKM memang nggak efektif, harus diakui nggak efektif. Kalau ada yang bilang efektif, memang nggak lihat realita lapangan, memang nggak efektif. Kalau efektif nggak mungkin angka COVID ini naik terus. Ini naiknya tuh udah gini, tapi yang di bawah juga susah. Jadi PPKM ini tuh angka COVID-nya naik nih, eksponensialnya tinggi banget nih, jebret. Tapi yang di bawah tuh nggak makan. Jadi ini kena double malahan. Yang di bawah nggak makan, yang di atas COVID-nya tinggi. Berarti kan PPKM tanda tanya, kok bisa nggak efektif? Kesalahannya di mana, harusnya dievaluasi. Salahnya apa? Mungkin penyekatan doang, pindah kerumunan, atau banyak orang juga nggak makan. Nah, upload gara-gara nggak makan malah mereka kena COVID. Bisa jadi kan? Ada orang nggak makan, kurang gizi, jadi nggak malah kena COVID. Jadi ini harus dievaluasi PPKM darurat ini. Alih-alih memperpanjang, lebih baik dievaluasi. Kalau saran saya, sudah saya sampaikan. Jadi daripada memperpanjang, lebih baik evaluasi dulu. Selama 2 minggu ini, kok bisa sih naik terus? Kok bisa sih malah ekonominya turun? Udah ekonomi turun, COVID-nya naik. Pasiennya nggak ada yang berkurang. Dengan bertanya, kok bisa bro? Gitu kan. Apa yang salah? Obatnya kah? Sistematikanya? Atau prosedural di bawah? Atau bawahan atasan sistematika? Gitu. Jadi kalau saya sih, ya jujur saya lebih pengennya ke tingkat RT RW aja, dan di daerah emang region. Kalau Jawa Bali diketatin semua, terkesannya memang lucu, karena ini yang tinggi di sini, yang ini kena juga imbasnya gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik dievaluasi ulang PPKM darurat, karena setelah 2 minggu ya impactnya ngene-ngene tok wae bos gitu ya. Dan sudah saya usulkan dan ini sudah saya usulkan. Jadi jangan diperpanjang dulu, tapi dievaluasi.
Evaluasi ya tentu dari banyak lah, dari ahli, dari masyarakat gitu. Berat sih, ini berat banget. Dan ini berat banget buat semuanya. Karena aku ngerasain tokoku tutup 14. Tapi kan aku masih bisa ngaji pegawai. Tapi kalau kita lihat kayak pedagang kopi keliling tuh kayak tahu Starling ya. Kalau di SCBD kok SC Sudirman tuh biasa rame kan, karena kan banyak yang pekerja kantoran beli di mereka. Nah sekarang WFH semua kan, ya nggak ada yang beli, nggak ada yang beli di mereka. Atau yang WFH ASN doang. Ini kebijakan yang mungkin terjadi, yang WFH ASN doang. Ini mungkin bisa diterapkan. Jadi ASN atau PNS itu yang WFH semua. Nah yang swasta dan harian lepas. Ini mungkin. Jadi kemungkinan ya bekerja sama dengan ya ASN WFH semua, vaksinasi kencengin, evaluasi kritikan masyarakat, tidak lagi Jawa Bali tapi kota-kota tertentu. Terus penyekatan kayaknya yang gak efektif juga ya bro. Mungkin yang disekat antar kota mungkin efektif, kalau yang di gate antar kota. Tapi kalau dalam kota tuh kayaknya orang efektif ya bro. Kayak kita pasti nemu jalan tikus juga kok kemana-mana. Jadi kayak cuma hanya memindah keramaian lain. Kayak itu sih. Sama vaksinasi kencengin, yang swasta mungkin boleh buka lagi. Tapi ASN aja yang di-WFH-kan. Karena kan kalau PNS masih dapat gaji bulanan. Tapi kalau orang yang pekerja harian kan nggak dapat. Maybe itu mungkin kayak gitu. Terus kemungkinan besar harusnya tuh ketika nih PPKM, kantor-kantor di SCBD maybe bisa disterilisasi. Ini good banget. Dan kita batasi anggaran yang nggak penting. Kayak disinfektan tuh nggak penting banget sih sebenarnya, yang di luar-luar semprot itu. Mending anggarannya digunakan untuk orang-orang yang pekerja harian, sambil kita memvaksinasi yang Jakarta ini. Dan penyekatan tuh lebih efektif kalau antar kota. Dan warga negara asing juga harusnya nggak boleh masuk. Nyatanya masih masuk, itu minus banget sih. Poin minus itu adalah yang dalam nggak boleh berpergian, tapi yang luar boleh masuk tuh nggak boleh harusnya. Harusnya antar kota di gate, tapi dalam kotanya udah mau ngapain. Jadi penyekatan dalam kota itu sebenarnya nggak gitu efektif ya, karena dia tuh tetap hanya akan pergi tapi lewat jalan tikus. Kayak contoh kita penyekatan di jalan tol ya, dalam kota. Mungkin kalau kamu Jakarta kamu tahu ya, di Jakarta Inner Ring Road, JIR gitu. Itu kan kalau jalan tol memang disekat-sekat keluarnya. Tapi kalau yang non-tol tuh bisa lewat, sama bunderannya doang tuh. Ya, apa lingkar Semanggi itu disekat, tapi ya bisa lewat dari mana-mana. Jadi kalau penyekatan dalam kota itu memang sudah kurang efektif banget. Yang efektif tuh memang penyekatan antar kota. Kayak contoh ya Jakarta. Jadi kita membatasi mobilisasi itu hanya di kota tertentu. Ya Jakarta, Bekasi ya Bekasi, Depok ya Depok, kecuali KRL itu. Mungkin itu yang bisa dilakuin. Dan surat-surat tuh udah gak penting, kayak SKIM tuh sulit nih, malah membuat macet. Mending dibuat kebijakannya cukup 3. Lu mau keluar kota ya vaksin, atau kalau gak bisa vaksin ya alasan gak vaksin apa. Kedua, swab antigen sih, PCR tuh udah terlalu mahal. Terus ketiga ya obat-obat yang pengurang gejala ini jangan sampai ketimbun, sama memastikan pasokan oksigen aman. Terus mendata kritikan. Terus ya penyekatannya seperti itu. ASN sih mending WFH. Itu sih. Iso, bukan gak digagas. Saya positif thinking banget nih. Usul-usul itu didata. Soalnya pada tadi nih kalau kalian bilang ini gak didengerin, tadi kan heboh nih. Iya kan, PPKM diperpanjang 6 minggu. Dibantah langsung sama PLBB. Enggak ada yang perpanjang. Nah, belum. Itu bro. Jadi kita bahas yang sektor ini dulu ya, yang PPKM. Jadi mungkin sampai 4 hari ke depan sih saya minta bantuan kawan-kawan untuk ngupdate yang positif aja sih. Ya, yang tenaga kesehatan di Instagram, mungkin kita tahu lah ngupdate kematian tuh penting ya, karena itu kan angka darurat tuh sebenarnya dari angka kematian, karena kita nomor 1. Tapi warga kita tuh udah judek tuh, udah muak tuh, kayak saya tahu posisinya tuh kayak muak kayak aduh kayak nggak kelar tuh. Jadi kita kasih hope-nya tuh di kesembuhan. Mungkin mereka tuh udah tahu, tanpa dikasih tahu mereka udah tahu angka kematian tuh tinggi. Jadi saya setuju banget langkah Dokter Deksa
yang ngepost angka kesembuhan, at least tuh ngebuat hope bahwa oh gue bisa nih gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi thank you banget buat yang usul tadi 11.000 udah saya sampaikan tuh beberapa. Bagus tuh ada 5-6 yang like-nya tinggi-tinggi itu bagus banget tuh yang komennya. Dan mungkin 4 hari ke depan kita akan lebih ngepost yang positif vibe gitu. Itu sih kalau dari saya, dan moga-moga kita bisa bertahan sampai tanggal 20 bro. Yuk.